kali ini kita akan membahas beberapa konsep bisnis corporate, yaitu diantaranya ada manpower planning, konsep pengelolaan keuangan, dan yang ketiga adalah konsep manajemen operasional. Manpower planning adalah kajian yang dibuat untuk meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan SDM yang ada saat ini. Apakah jumlahnya berlebih atau sudah cukup memadai? Dalam membuat kajian MPP, output yang diharapkan adalah tersedianya jumlah SDM yang tepat, kualifikasi yang tepat, waktu yang tepat, dan posisi yang tepat. Tentunya SDM yang dibutuhkan perusahaan harus kompeten, artinya yaitu memiliki knowledge, memiliki skill, dan attitude yang baik. Dalam bidang auditor internal, tentunya knowledge ini dibutuhkan. Salah satu contohnya yaitu bagaimana seorang auditor memahami audit charter. Bahkan dalam konsep 3 lines of model, itu adalah salah satu syarat seorang auditor untuk memahami kompetensi. Kemudian yang kedua mengenai skill, yaitu seorang auditor dituntut untuk mampu melakukan proses audit secara baik dan benar sesuai prosedur. Kemudian ada attitude, di mana seorang auditor harus mampu menjaga rahasia perusahaan dan melindungi informan agar semua kepentingan dapat berjalan sesuai dengan tujuan audit. Dalam bekerja terdapat siklus manajemen kinerja. Tentunya manajemen kinerja ini dibutuhkan untuk menciptakan etos kerja yang efektif. Jadi beberapa hal yang dibutuhkan yaitu mengenai target. Jadi dalam kita bekerja kita harus menyelaraskan antara target perusahaan dengan target bagian kita. Contohnya dalam SPI, Satuan Pengawas Internal, kita menyelaraskan antara tujuan corporate dengan tujuan audit. Kemudian dalam upaya pencapaian KPI, perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk melihat seberapa efektif kinerja yang telah dilakukan, apakah ada kendala atau malah gagal total. Sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi secara detail untuk mengatasi permasalahan dalam dinamika kerja. Dan yang ketiga, perlu adanya reward and punishment. Ini mudah diucap, cuman sampai sekarang kita masih sulit untuk menerapkan ini. Jadi reward and punishment ini memang dibutuhkan untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk memperkuat kinerjanya, untuk memberikan punishment bagi seorang karyawan yang tidak bisa bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi semua perusahaan itu ada pengelolaan keuangan, yaitu diantaranya adalah keuangan, ada yang membahas mengenai anggaran, ada yang membahas mengenai verifikasi, dan yang terakhir adalah mengenai akuntansi. Jadi 4 komponen ini adalah hal yang harus ada dalam pengelolaan keuangan di perusahaan. Adapun beberapa komponen di laporan keuangan harus memuat mengenai cost report, kemudian revenue report, dan yang terakhir adalah profit report. Jadi cost report ini adalah bagaimana kita memonitoring semua biaya operasional yang keluar. Kemudian untuk revenue report adalah kita melihat seberapa besar penerimaan yang kita dapatkan dalam proses bisnis yang kita lakukan. Kemudian ada profit report, di situ mengemukakan mengenai seberapa besar profit yang kita dapatkan dari proses bisnis kita. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai konsep manajemen operasional. Tentunya dalam bidang perkebunan, kegiatan operasional ini bermula dari kegiatan on-farm, meliputi tanaman, mana ini adalah sumber bahan baku utama kita. Kemudian kita olah menjadi suatu produk, dan kemudian dari produk ini akan kita pasarkan untuk kita mendapatkan profit. Jadi sebagai contoh di sini core bisnis kita adalah salah satunya adalah tanaman tebu, di mana tebu ini adalah sebagai bahan baku yang mana kita olah menjadi gula, kemudian kita pasarkan untuk mendapatkan profit perusahaan.
dalam setiap tahapan yang ada perlu adanya manajemen sebagai kontrol. Jadi sebagai contoh untuk menghasilkan bahan baku tebu yang optimal, perlu adanya manajemen di dalamnya, yaitu mulai dari mengatur bagaimana SDM-nya untuk melakukan budidaya, kemudian bahan bakunya, mulai dari pemupukan, pemeliharaan, hingga pemberantasan hama dan penyakit, dan sampai sarana transportasi dari kebun ke pabrik untuk meminimalisir losis tebu kelapa. Itu adalah salah satu bentuk kontrol sebagai manajemen dalam kebun. Baik, semoga video saya kali ini mampu memberikan insight bagi kalian semua calon-calon pemimpin sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Saya Agil dari PTPN 14, bangkit-bangkit, emaku.